Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian peserta mata kuliah komunikasi bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Komunikasi tentang pekerjaan, saudara sekalian, nanti akan kita bahas atau kita uraikan menjadi 5 sub pokok bahasan. Yang pertama, penulisan surat lamaran kerja. Yang kedua, penulisan resume. Yang ketiga, wawancara kerja. Yang keempat, presentasi bisnis. Dan yang kelima, tentang negosiasi. Baiklah, kita akan membahas sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang penulisan lamaran kerja. Lamaran kerja adalah sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari kita, baik kita sebagai calon pekerja atau pegawai di suatu instansi, atau bahkan kita sebagai pihak perusahaan atau kita sebagai pengusaha. Maka hal ikhwal tentang surat lamaran kerja ini harus kita ketahui bersama. Di dalam penulisan surat lamaran kerja, nanti kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama tentang pendekatan AIDA di dalam penulisan surat lamaran kerja. Yang kedua, pengorganisasian surat lamaran kerja. Dan yang ketiga, tips bagi para pelamar kerja. Saudara sekalian, di dalam penulisan surat lamaran kerja, kita harus membuatnya sesuai dengan rumus atau prinsip yang disebut dengan AIDA. Ini merupakan singkatan. A-nya adalah attention atau perhatian, I-nya adalah interest atau menarik, D-nya adalah desire atau hasrat, A-nya adalah action, yaitu tanggapan atau aksi dari surat yang kita tulis itu. Baiklah, saudara-saudara sekalian, di dalam menulis surat lamaran kerja, pendekatan yang pertama yaitu perhatian. Bahwa kita di dalam menulis surat lamaran kerja harus menarik perhatian si pembaca, yaitu dari pihak perusahaan. Pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak perusahaan sebagai pencari kerja bahwa ia memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca atau perusahaan. Perhatian ini juga antara lain dengan cara kita menjelaskan gagasan yang membuat pihak perusahaan antusias untuk menyimak apa yang kita tulis, apa manfaat yang bisa diperoleh. Juga pelamar harus dapat mengemukakan tentang bagaimana ia memperoleh info tentang lowongan pekerjaan itu dan mengapa dia tertarik. Itu baru attention. Interest, bahwa lamaran yang kita tulis harus dapat menarik perhatian pembaca atau pihak perusahaan dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Di samping itu, pelamar juga perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan itu relevan dengan kemampuan yang ia miliki, dan si pelamar itu yang menulis lamaran kerja itu yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Adapun desire atau hasrat, bahwa surat lamaran kerja harus berisi yang dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk tahu lebih jauh apa yang ditulis dan dapat meyakinkan pembaca atau pihak perusahaan melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Misalnya ijazah, sertifikat, keterlibatan dalam organisasi waktu mahasiswa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah action. Di dalam surat lamaran kerja harus
memperlihatkan bahwa pelamar kerja dapat memberikan saran kepada pihak perusahaan untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Salah satunya dengan cara memberi kesempatan untuk mengadakan wawancara kerja bagi kita yang menulis lamaran. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita di dalam mengorganisasikan surat lamaran kerja? Nah, di dalam mengorganisasikan surat lamaran ini juga harus ada aturan-aturannya. Ya, tidak saja tadi dengan pendekatan AIDA, tapi pengorganisasiannya juga harus yang bagus. Maka di sini akan diberikan pedoman-pedoman di dalam mengorganisasikan surat lamaran kerja. Paling tidak ada 3 paragraf di dalam surat lamaran kerja, yaitu paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Di dalam paragraf pembuka, di sana harus berisi tentang kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan, dan dijelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan memberi manfaat bagi perusahaan. Di dalam paragraf pembuka ini juga berisi nama. Apabila lowongan terbatas, maka pelamar dapat menuliskan nama sebagai rujukan, yaitu orang yang memberi saran agar dia melamar ke perusahaan tersebut. Jadi bukan nama yang bersangkutan si pelamar, tapi nama orang yang merekomendasikan agar dia melamar di perusahaan yang bersangkutan. Ini kalau memang ada. Kemudian juga perlu disebutkan di dalam paragraf pembuka ini sumber publikasi, yaitu dari mana kita memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan yang bersangkutan. Bisa dari koran, radio, TV, maka harus disebutkan tanggal penayangannya atau tanggal diumumkannya. Kemudian yang keempat di dalam paragraf pembuka ini juga berisi tentang pertanyaan. Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf ini untuk menarik perhatian pembaca, yaitu perusahaan, yang menunjukkan bahwa kita sebagai pelamar mengetahui problem, kebutuhan dan tujuan perusahaan dan mempunyai keinginan untuk membantunya. Itu paragraf pembuka. Paling tidak pedomannya ada 5 pedoman di dalam membuat paragraf pembukaan atau pembuka. Di dalam paragraf pertengahan, maka di sana harus dicantumkan di dalam surat lamaran kerja itu tentang pendidikan dan pengalaman kerja. Tentang pendidikan di dalam paragraf pertengahan ini, bahwa pelamar harus menunjukkan yang bersangkutan ia punya latar belakang dalam dunia bisnis yang luas dan mendalami bidang tertentu. Kemudian juga menunjukkan bahwa pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Di dalam paragraf pertengahan yang berkaitan dengan pendidikan ini, yang ketiga, bahwa surat lamaran itu menjelaskan mengapa dan bagaimana si pelamar menambahkan bidang studi pilihan penting selain pendidikan yang utama. Kemudian di dalam paragraf pertengahan ini juga dituliskan tentang pengalaman kerja. Paling tidak di sini di dalam paragraf pertengahan, pelamar harus menunjukkan bahwa ia memperoleh pengalaman yang dapat membantu menyelesaikan tugas. Berikutnya di dalam pengalaman ini, si pelamar dapat menunjukkan bahwa dia mampu melakukan adaptasi atau penyesuaian dan kerjasama dengan lingkungan. Yang ketiga, di dalam paragraf pertengahan ini tentang pengalaman kerja, bahwa pelamar dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan baik.
Yang terakhir, di dalam uraian tentang pengalaman kerja ini harus ditulis bahwa pelamar merupakan orang yang mampu bekerja keras. Kemudian yang ketiga di dalam pengorganisasian surat lamaran kerja adalah paragraf penutup. Saudara sekalian, surat lamaran hampir sama dengan surat penjualan. Di dalam paragraf penutup ini berisi suatu harapan, tindakan, sebagaimana yang terdapat pada surat penjualan. Dengan jelas, pelamar menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan. Saudara sekalian, di dalam pengorganisasian surat lamaran kerja ini di dalam paragraf penutup, kita harus menyadari bahwa surat lamaran kerja itu hampir sama dengan surat penjualan. Bahwa di dalam lamaran kerja ini sebenarnya kita sedang menjual diri kita, menjual kemampuan kita. Bahwa antara surat penjualan dan surat lamaran kerja, keduanya harus mampu menarik perhatian, harus bisa memperkenalkan produk atau kualifikasi, dan harus bisa memberikan bukti dan juga bisa mendorong kepada pembaca atau pihak perusahaan untuk melakukan tindakan atau aksi yang selanjutnya. Yang terakhir, saudara sekalian, tentang tips bagaimana kita membuat lamaran kerja. Saudara sekalian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat surat lamaran kerja ini, sehingga pihak perusahaan akan membaca sampai habis dan juga melakukan action atau tindakan lanjutan. Dan juga ada hal-hal yang perlu kita hindari agar belum baru kita mengajukan lamaran sudah ditolak lantaran kita salah di dalam membuat surat lamaran kerja. Yang harus diperhatikan di dalam membuat surat lamaran kerja sebagai tips, paling tidak ada 6 hal. Yang pertama, bahwa pelamar harus memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja. Jadi jangan sampai kita melamar suatu pekerjaan yang kita tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya kualifikasi sama sekali. Ya ibaratnya mau perang itu harus membawa senjata. Ya, bagaimana kita perang mau menang kalau kita tidak punya senjata dan kemampuan memegang senjata tersebut. Kemudian yang berikutnya, tips yang harus diperhatikan adalah bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Jadi selama kita menempuh pendidikan sampai dengan dalam kehidupan keseharian, kita harus asah terus ya kualifikasi atau kemampuan kita sesuai dengan pendidikan yang kita sedang jalani. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tunjukkan hal-hal yang positif. Jadi termasuk di dalamnya adalah kita harus punya persangkaan baik, jangan persangkaan buruk dulu terhadap diri kita maupun pihak perusahaan. Tip berikutnya adalah usahakan agar surat lamaran rapi, bersih, dan menarik. Jadi jangan acak-acakan. Yang kelima, tulis lamaran dari sudut pandang pembaca. Jadi jangan menurut kita, tapi bagaimana keinginan pembaca atau pihak perusahaan terhadap diri kita sebagai calon pegawainya. Kemudian yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar yang lain. Jadi kita punya keistimewaan. Maka tunjukkan di dalam surat lamaran kerja bahwa kita itu istimewa dibanding dengan pelamar-pelamar yang lain. Dari sisi pendidikan maupun pengalaman kita yang lalu. Kemudian saudara sekalian, tips bagi pelamar kerja yang harus dihindari, ya,
Yang pertama, kita jangan sampai melamar pekerjaan yang kita tidak punya kemampuan. Jadi di luar kemampuan kita. Yang kedua, jangan mengirim lamaran kerja hasil fotokopi. Jadi asli. Ya, kalau memang harus merupakan tulisan tangan. Atau kalau merupakan cetakan, ya cetakan asli, bukan fotokopian atau juga bukan scanan. Ya, jadi asli termasuk juga tanda tangannya. Kemudian sekali lagi, tips berikutnya di dalam membuat lamaran kerja ini, jangan sampai kita menyatakan kita bersedia menerima setiap posisi atau segala jenis pekerjaan. Ini artinya sama saja dengan kita tidak punya keahlian. Ya, jadi jangan sampai kita keliru memandang bahwa kita dengan mengatakan kita mampu apapun, perusahaan malah akan menerima kita. Boro-boro menerima, tapi justru malah menganggap kita tidak punya kemampuan apapun. Jadi hanya memperlihatkan kita itu sangat butuh terhadap pekerjaan itu, ya, tapi tidak bertanggung jawab. Kemudian di dalam surat lamaran kerja ini harus dihindari kata-kata yang berlebihan. Ya. Jadi yang sederhana, yang praktis, ya. Kemudian yang kelima, hindari permasalahan gaji kecuali memang ditanya. Jadi jangan sampai kita membuat lamaran kerja dengan ini, kalau saya diterima saya minta gaji sekian. Jangan. Ya. Kecuali memang dinyatakan di dalam pengumuman perusahaan itu lamaran kerja harus mencantumkan berapa gaji yang ingin diperoleh. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali kita minta belas kasihan di dalam surat lamaran kerja itu. Ya. Jadi kita menghibah-hibah agar kita diterima. Dan yang terakhir, jangan kita memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Ya. Watak pribadi kita, orang lain maupun salah seorang dari pihak perusahaan. Demikian saudara sekalian, pembahasan kita tentang penulisan surat lamaran kerja. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penulisan resume. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.